ya Garuda Yaksa ini hanya salah satu agenda keinginan beliau untuk memberikan role model pengelolaan dari mulai dini punya klub profesional gitu ya. Asik ya. Asik ya, sok-sok. Mbok pindah home base teng Jogja mawon, Pak. Ampun, tukani Sleman fan. Kemarin tapi ono sih lucu Mas, cuma ya gimana ya? Mau tak spill, aku nggak enak sama kawan-kawan itu kan ya. Pertanyaan sama awalnya di situ. Buat dipindah Sleman, Mas. Yo, karena ada PSS. Ya wis tuku wae Mas PSS sih. Sebenarnya semua teman lah ya, ya. Pada saatnya ya, semoga iso ya kita kembalikan PSS ke Wong Sleman kalau memang ya. Wingi meh ning larang. Lho Chan. Ya, saya tidak banyak ikut campur di federasi ya, jadi memang ini ya kalau bahas tadi Garuda Yaksa saya bisa ngomong banyak, tapi kalau bahas kondisi timnas gitu ya saya pindah menuju kita panggilin lagi di sini. Saat kita menyatukan, kemudian kita membangunkan sebuah filosofi sebuah nama Garuda Yaksa ini kan dalam rangka mengangkat kita. Di bagaimana kalau pas jatuh bangkitnya cepat. Kalau ada dengan ini perubahan pola juga udah kaget, jadi gitu kan sudah. Ini yang jadi bagian dari, karena kalau terus nanti siapa tahu berpanjang-panjang kita kenalkan ini Garuda Yaksa itu tuh kita paling taunya Garudanya. Kalau kan sebagai full Garuda Yaksa kita juga mengenalkan juga kenapa makna itu di balik Garuda Yaksa itu juga harus disampaikan bahwa Garuda Yaksa, Garuda yang melindungi, artinya dibutuhkan kesatria sebagai pelindung ini ya. Kesatria ini yang ingin kami juga menyampaikan ke pemain, pelatih, manajemen bahwa karakter Satria itu apa? Berani. Ya kalau kalah ya sedih sebentar terus bangkit lagi, seperti itu aja gimana. Tapi soal Rafinya itu gimana, Pak? Eman. Cuma ya Liga 1 yang begitu. Super League dengan 7 pemain asing yang ternyata yang direkrut ya istimewa semua juga ya. Kalau memang perlu ya nanti kita. Oh ya berarti ada ketertarikan. Saya jadi link kalau di PSS dulu ada Mas Rival Lastori ya, yang sudah dinasbihkan spesialis mempromosikan. Ini saya akan membuat roken. Roken iya. Kamu senaikin PSIM. Iya. Coba nih matches gak dia kalau kita pakai. Baik, berjumpa lagi di podcast Main Bola, persembahan dari Randar Jogja. Nah, hari ini kita ada yang spesial. Kita kedatangan tamu spesial ini, Pong. Kalau bisa kita sama Pak Ananto ya. Spesial ini. Ngomongnya harus hati-hati. Seru. Ya, ada Pak. Yang spesial Mas Kopongnya. Karetnya 2, Pak, spesial. Ada, saya panggilnya Pak apa Mas nih? Danang aja. Wah, biar kelihatan muda. Mas. Mas Danang Wicaksono ya. Ya, beliau ini Sleman Pak ya. Sleman ya berarti. Sleman ya. Sleman ya. Iya. Poste katanya Pak. Ada Sleman. Ya Batavia status sih. Teman teman Slemannya ke sini Pak. Wah, iya kemarin ngabarin Mas Riko. Mas Rengga ya. Oke. Apa kabar ini? Ya alhamdulillah baik Mas Mark. Ya atur nuwun ini saya diundang. Sang luarin negara tamu Podcast main bola. Podcast komen bola. Karena tanggapan Pak. Oh, kakinya ya nggak tahu. Nggak bisa tersang. Amin ya. Iya Pak. Selain aktif di anggota dewan Pak ya. Iya RI. Beliau ini juga dewan pembina dari Garuda Yaksa Pak ya. Iya. Itu teman-teman tahu kan di saat ini Garuda Yaksa sebagai pemuncak klasemen Championship Grup Barat ya Pak.
Kadesilah klub dari Pak Prabowo ya. Arahan beliau. Oh, ada dia. Bukan klub Pak Prabowo ya. Iso menunggu lah. Berarti Nanti tak cerita. oke. Nanti seperti apa nanti ini kita akan klik dengan Mas Tenta. Ya, Mas, Kadesa kemarin uji coba lawan PSS dan hari ini kita tag hari Selasa akan uji coba dengan PSM lebih tertutup. Nah, ini ada tujuan apa nih, Mas Kadesa ke Yogyakarta? Ya begini Mas, di jeda SEA Games ini kan lumayan lama Mas ya. 35 hari lah, 35 hari. Nah itu kan untuk menjaga ritme, menjaga konsistensi, menjaga fisik pemain, perlu ada uji coba kata pelatih begitu ya. Ya alhamdulillah pas saya wong Jogja, wong Sleman itu ya tak bawa ke Jogja aja. Mau pakai jauh-jauh kemana? Kebetulan juga di Jogja ini kan dihuni ada tim dari Super League dan juga Championship. Nah ini artinya kan ya bisa untuk yang selevel dan juga yang di level di atasnya ini Mas. Ya itu aja sebenarnya, karena selain itu kan tim-tim di Jogja kan terkenal Mas, supporternya Fana Menarik nih, Tegap Gempita. Itu kan ini menjadi salah satu latihan mental dari teman-teman juga. Ya memang kita di sini sekitar hampir seminggu lebih lah ya. Artinya selain juga kita melaksanakan uji coba, kita juga akan melaksanakan kalau di bola itu kayak nanti perusahaan ini kayak capacity building itu lah Mas aja untuk mengikat bonding dari teman-teman pemain, pelatih, manajemen. Kita terus ada sesi-sesi pembinaan psikologi, kemudian bagaimana mengikat. Karena kan kita bukan klub tradisional bahasa saya Mas ya. Klub tradisional itu dari perserikatan gitu kan biasanya sudah punya bahwa keinginan untuk main di PSS atau PSIM atau mungkin Persiba juga kan ada sebuah keinginan dari masa kecilnya. Nah, kalau ini kan kita mengikatkan dari berbagai penjuru Indonesia ya, yang hanya ikatannya sekedar kontrak kerja sebenarnya. Yang disinilah kita bagaimana mengikat. Dan karena kami membawa nama Garuda Yaksa, artinya juga filosofi tentang Garuda Yaksa juga pasti kita ingin tanamkan ke seluruh komponen, baik itu manajemen, pelatih, dan juga pemain gitu. Ya, Pong, kemarin saya tanya ke Pong lu Pak ya. Nggak boleh. Menurut saya Mas. Gimana Mas Kopong dengan soal Garuda Yaksa? Banyak yang bilang bahwa Pak Betemar dulu lah laga final sungguhnya nih. Final terlalu dini ya. Iya Bang. Ya seru, ya yang jelas seru kalau banyak supporter yang bilang seperti itu ya. Jelas pertandingannya nggak seru ya Pak Danang ya. Seru, tapi kedua tim itu kayaknya masih mencari-cari komposisi untuk kemarin itu ya Pak ya. PSS pun juga seperti itu, banyak pelapis-pelapis yang dimainkan. Terus kalau dari Garuda Yaksa mungkin juga seperti itu ya Pak ya. Ya kemarin di babak kedua kan kita banyak pergantian ya, karena kita ingin juga memaksimalkan menit bermain di wajah lapis-lapis kita. Kita cari pokok posisi, kita nyari mencoba-coba. Kebetulan ada yang menarik kemarin itu pada saat official training, striker kita Everton ada gangguan, jadi nggak bisa main sehingga wah ini cocok kita nyoba striker lapisnya Everton gitu. Jadi ya jenenge uji coba Mas, kabeh dicoba nggih. Kan namanya uji coba, nggih. Satu kota Everton, tiga PSS. Ya sangat seru Mas. Kedua tim ya sedikit berimbang ya Pak ya, saling jual beli serangan di situ. Cuman di menit-menit akhir itu kok tiba-tiba ada pelanggaran itu yang akhirnya PSS Sleman dapat penalti. Nah itu ya cuman itu Mas, cuman seperti itu. Ben mesti mau lek penalti. Enggak itu tenanan ya. Iya. Ya sama-sama tahu kan. Tapi menarik ya. Jadi pertandingan dengan PSS kemarin kan banyak belajar. Tapi bagaimana juga kita tahu komposisi PSS istimewa lah ya di Liga 2 ini. Kita lihat beberapa pemain kan ikutan dari PSS sejak Liga Super League Iya, satu. Iya tuh. Jadi banyak kita coba, kita bagaimana dengan
pressure dari supporter itu yang sebenarnya utama selain dari pertandingannya itu. Karena mungkin di sana pressure-nya supporternya kurang atau gimana Pak Danang? Ya ada di beberapa titik pada saat kita di PSMS Medan lawan Persiraja Aceh, kemudian PSPS Pekanbaru itu lumayan ada pressure penonton, tapi ya kita paham sendiri lah Sleman fans ini kan kalau di Magis ini kan Wah, luar biasa. ya gitulah. Saya senang. Memang salah satunya tujuannya bagi saya itu, dan kemarin kan memang tidak saya sampaikan ke tim pelatih. Mas Eka Ramdhani bilang ini uji coba yang paling jos ini Pak, gitu, dari berbagai segi lah dari pertandingan bola itu Mas. Itu Pak Danang kemarin nyaris ke Tribun Utara tuh bendera. Kangen ya. Ngecan. Ya, rencana selain lawan PSS dan PSM ada lagi Pak rencana turnya? Karena 16 kemudian beberapa kita ada secara internal ya kembali untuk mempersiapkan 28, jadi cuma 2 aja. Cuma dua aja. Ya PSS, PSIM. Ya walaupun mungkin banyak mendebati ini mesti Polai Danang ini saya bawa ke Jogja kan memang lebih enak. Sebenarnya 3 Mas sama Persiba, cuma Persiba sudah kompetisi. Jadi Persis sebenarnya sudah kita tawarkan, cuma kalau kata pelatih udah 2 ini aja cukup, ya kita akhirnya PSS sama PSIM. Garuda Yaksa FC langsung paling sekitar tanggal 19-20 kembali untuk persiapan ke 28 Desember ini kan ada 1 pertandingan lagi dengan Persiraja. Kalau ngomongin soal target apa nih Pak? Target di Championship ini? Kalau kita sebagai peserta terus klub ya pengennya juara tuh Mas. Cuma memang Garuda Yaksa FC ini tadi saya nyambung yang pertanyaan paling depan tadi. Jadi memang sebenarnya Garuda Yaksa FC ini adalah proyek jangka panjang dari akademi kami. Jadi 2022 mengapa terus sebutannya terus klubnya Pak Prabowo, karena awalnya beliau meminta untuk ke kami untuk membentuk akademinya. Akademi sepak bola Garuda Yaksa. Dari situ kan kita banyak kerjasama, salah satunya dengan Aspire Academy di Qatar. Nah, ternyata akademi itu harus punya muara Mas. Artinya muaranya itu adalah memiliki klub profesional. Sehingga di 2024-2025 kita kemarin mensupport atau mensponsori PSKC Cimahi. Sajane hampir ya kalah waktu sama Persijab dan Persela juga, akhirnya Persijab yang naik. Nah di situ di 2025-2026 karena ada Kongres PSSI lagi ya kata teman-teman sama atas persetujuan pimpinan ya wis ganti aja langsung nama Garuda Yaksa, karena Garuda Yaksa kalau penjenengan tahu Hambalang itu kan memang sebutannya adalah Padepokan Garuda Yaksa. Jadi memang kegiatan kami biasanya dengan Garuda Yaksa kalau itu petunjuk dari Pak Prabowo, sehingga klubnya si Sunway dinamakan dari Akademi Garuda Yaksa langsung jadi Garuda Yaksa FC. Nah, itu merupakan jangka panjang kita lah, sehingga kalau ikut Championship ini ya pengen juara lah Mas, kemudian promosi ke Liga 1. Ya kalau memang disebut sebagai itu kemarin ini adalah gladi bersih atau apa-apa gitu kan. Ya kalau saya sebagai wong Sleman ya alhamdulillah kalau memang kejadian nantinya di pada saatnya nanti Sleman memuncaki di timur, kami di barat, ya ketemunya di final ya alhamdulillah. Kalaupun itu terjadi paling saya nontonnya streaming Mas. Rasa nonton di lapangan. Ya kalau seandainya itu ketemu di final nanti Pak, jagoan siapa nih Pak? Bingung. Ya itu saya anggap kemenangan saya. Mas. Ya artinya ya pengen lah kita sebagai pemuncak menang, tapi kalau targetnya semua pengen lolos, kita kan juga sebagai Sleman fans kan pengen PSS. Ya sayang aja kalau beliau main PSS main di Liga 2 gitu kan.
Ya apa namanya? Kadang-kadang memang kalau saya lihat ke belakang memang Garuda saya memang kelihatannya tim ini nih tim kayak tim akademi itu Pak. Nyetak SDM. Jadi kan nyetak SDM jadi apa kayak batu lompatan mungkin jadi apa ya istilahnya tempat berlatihnya anak-anak muda Indonesia di oper ke klub lain dijual ke klub lain ya. Tapi memang roadmapnya emang niatnya profesional benar Liga 1 gimana Pak? Niatnya jadi gini Mas, pada saat akademi itu hanya sekadar akademi. Itu kan hanya menunggu diambil oleh klub-klub. Kalau ada kita memang memiliki sendiri. Makanya itulah mengapa kalau menurut saya PSSI mewajibkan di Super League itu harus ada EPA-nya. Jadi sebenarnya ini adalah jangka panjang salah satu kesuksesan beberapa negara, artinya kelompok umur ini juga diperhatikan. Mulai grassroots 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 sampai itu sebenarnya harus diperhatikan sehingga sangat setuju pada saat PSSI mewajibkan klub Super League harus mempunyai kelompok umur yang ditandingkan di Elite Pro Academy. Kalau nggak salah Championship juga menuju ke sana. Nah inilah menjadi dari akademi kita harus memiliki klub profesionalnya. Walaupun kalau memang keinginan kita, mengapa kita kerjasama juga dengan Aspire, ya pengennya kan bagaimana di Aspire itu kalau kita ketahui yang memiliki segala komponen untuk proses pembinaan sepak bola Mas, mulai dari infrastrukturnya, mulai dari komponen pelatihnya, teknologinya Mas, sport science-nya itu ternyata harus dimiliki. Makanya ini yang beberapa sih sudah mulai gitu di akademi kita menggunakan itu, tapi ya kita pengennya biar lebih juga. Makanya di akademi ini kalau dibilang sebagai batu loncatan, selain itu kita juga membina hubungan dengan luar. Kita pengen pemain-pemain kita banyak bermain di liga luar, selain kalau memang tidak ada yang yang ngambil juga kita di klub kita sendiri gitu Mas Pan. Tapi selain ada klub profesionalnya nih, akademinya nih ada berapa kelompok umur Pak kalau sekarang Pak? Kemarin itu pengennya, sekarang ini kan fasilitas mes kita ada 60 ya, 60 siswa ya. Pengennya kemarin Pak Prabowo itu pengen ke level dari sedini banget. Ternyata kalau kita dapat ilmu dari ilmu pendidikan itu SD itu belum boleh berpisah dari orang tua level SD, sehingga nanti di level SMP artinya 11 dan 12 itu mulai masuk saya. Cuma kita belum bisa ideal menuju ke sana karena Pak Prabowo sudah sempat menyampaikan bahwa kalau umpamanya PSSI ingin menggunakan training ground kami yang di Sertu Kabupaten Bekasi, silahkan pakai, dan ternyata ini kontinu dipakai untuk TC Timnas biasanya. Jadi masih di delay dulu untuk beberapa kelompok umur, tapi ini banyak kan kayak kemarin yang paling terakhir untuk seleksi timnasnya Mas Nova ya, 20 jadi Garuda Yaksa. Jadi pengennya dari sedini. Mungkin Pak udah punya training ground juga Mas. Iya. Berarti udah siap betul ini. Ya itulah keinginan beliau Pak Prabowo itu ya untuk bola ya alhamdulillah tenanan. Lo jadi ground pribadi Pak ya? Latihannya Pak ya? Enggak. Kasusnya ada apa? Kebetulan ada training ground, tapi kita tetap kalau untuk match day-nya tetap kita pakai ke Pakansari kan tadi Kabupaten Bogor. Ya, ini kita ngomong-ngomong soal tadi Pak Prabowo Pak ya. Ya. Di tengah kesibukannya sebenarnya seberapa gila bola Cok Pak Prabowo itu? Ini yang kadang ngagetin kami juga. Saya sebagai yang suka bola, kemudian sebenarnya pada saat beliau Menhan, makanya kita bisa menggait ya, bekerja sama dengan Aspire. Di tengah beliau waktu itu Kementerian Pertahanan sebagai Menhan, pada saat mencari alutsista ternyata di titik-titik yang sepak bolanya rodo maju atau memang oke gitu, beliau juga diskusi tentang gitu. Makanya sambil beliau agak tahu di Portugal ada Lisbon itu, Sporting Lisbon itu akademi kan jus itu, produsen pemain.
Kemudian yang memang sekarang ini yang terkomplit adalah di Qatar itu, dari pada saat mungkin beliau ketemu Emir Qatar bisa ngobrol itu. Makanya waktu Nusantara Open 2024 juara kita waktu itu langsung bisa melakukan program 1 bulan di sana. Nah artinya ya ternyata disepati beliau ya. Jadi di pada saat keliling ini ada sebersit waktu kecil untuk kalau dikasih info bahwa di sini sepak bolanya dengan training ground facility-nya yang oke, ternyata beliau nggak juga. Sehingga waktu itu memerintahkan tim kami untuk ngecek ke sana dan suruh membuat Nusantara Open buat dari 2022 kita sudah 3 kali, terakhir 2025. Yang menarik adalah mengkhususkan turnamen antar akademi. Ini yang kalau kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pemilik akademi, pengelola akademi, ini yang tidak ada. Makanya kadang teman-teman akademi ini bekerja sama dengan Super League untuk membantu support di kelompok usia mereka. Ya. Banyak itu ada Mas, Tiga Naga, Bintang Timur, Atambua, Asiana, Asio, terus Bina Taruna ya, yang di Cirebon itu. Sudah emang. Kalau untuk akademi kayaknya belum merata Pak di Indonesia Pak ya. Betul, jadi kalau SSB menjamur, ya akademi mulai banyak. Karena memang ya perbedaannya kalau akademi ya memang ada kurikulum dan kita juga fasilitinya Mas, fasilitas. Dan lebih baik kalau bagus lagi ya memang harus tinggal di situ sih deh. Oh harus ada mesnya juga ya. Sudah yang bagus ini Safin Mas ya. Oh iya. Di Patil. Ada sekolahnya formal. Jadi dia nggak akan formalnya tidak keluar terus pas latihan masuk lagi. Gampang yang kontrol ya. Kita inginnya seperti itu. Karena ada sekolah formal. Jadi tidak boleh juga pesan beliau bal-balan tok tapi tetap butuh sekolah. Tapi kelihatan kok pemain Garuda Yaksa ini secara postur emang benar-benar kayak teman akademi. Iya. Ada beberapa nama kayak Gigis sama Dia Gigis, oke. tes PSM dulu Pak ya. PSM musim lalu. Yang bawa apa? PSS juga ada. Cuma yang menarik ini Mas, saya senang juga di championship ini mewajibkan under 21 ini starter. Iya satu, iya Pak. Itu menarik itu. Ya, jadi artinya harus kita juga banyak kalau pengen bermain bagus ya benar-benar searching pemain U21 yang mumpuni, artinya kita kan bergerak ya. Iya. Kalau alhamdulillah ada di akademi itu lebih enak lagi. Iya kan memang kadang kalau saya wawancara pelatih itu hal itu yang kadang membuat bingung Pak. Membuat bingung mencari pemain-pemain muda U21 itu loh, membuat bingung siapa ya kan, kualitas juga ya Pak ya. Ya kualitas secara pengalaman kadang kita tinggal, tapi ternyata pada kalau benar-benar kita mencari dan artinya ya sebenarnya membentuknya. Jualan pemain juga nih Pak. Sama main Jati ada yang tertarik gitu. Ada juga Mas, Ada juga karena kita di akademi kami ada CEO-nya kan Mas Desan Bogdanovic yang sebelumnya agent pemain. Nah beliau ini yang kita manfaatkan jaringan luar negerinya untuk ngekspor, tanda kutip ngekspor gimana. Jadi kayak Pratama Arhan, kemudian Marcelino, sempat Eki itu salah satu yang beliau agent nih Kak, untuk bisa keluar negeri itu luar biasa. Kamu di agent mau. Teka-teki deh. Kari. Bahasanya setiap diaspora. Diaspora ya Pak. Ngomong ini daftarin ya. Iya, ratusan. Desa ya. Posisinya kan tidak aku. Besok kemana Pak? Luar. Kanan luar. Luar lapangan. Luar lapangan Pak. Ya, kalau suka duka sendiri apa sih Pak? Ngelola klub ataupun juga mengatur SDM ini kan gak gampang. Oh, betul sekali Pak. Ya itu tadi kita berangkat dari klub yang anggaplah bukan klub lokal wisdom ya Pak. Sudah sekali Pak lokal lari dari tim perserikatan, artinya bentukan, kemudian kita juga kalau memang itu berdasar dari bawah dari kami juga lebih enak, tapi bagaimana kita ngumpulkan itu jadi biar
selain mereka juga dituntut profesional karena mereka main bola, tapi kan menyatukan itu kan salah satu hal yang soalnya main bola di UWS itu kan kadang rapas, tapi kita ingin lebih. Bagaimana menyatukan, makanya tagline kita kan one team one family. Selain itu kita masuk ke Kabupaten Bogor. Ya kalau kita pengen ideal sebagai industri sepak bola kan klub itu kan harus tiket, merchandise biar secara keuangan bisa lebih longgar lagi. Ya kita berproses mencari ya, membentuk ikatan supporter ini ya untuk saat ini menjadi kendala kami. Karena kita masuk juga ke daerah yang memiliki supporter tradisional yang lumayan fanatik ya, Persikabo dari Kabomania dan PCS Ultrasnya itu ya memang sempat terjadi apa yo nek bosone Sleman iki klub opo meneh mlebu rene. Karena memang Pakansari stadionnya bagus. Dan dulu sempat periode lalu tuh Rans di sana, Dewa di sana. Artinya ya akhirnya di situ ya nek bahasa saiki muncul klub siluman begini gitu kan. Seperti itulah itu. Tapi kita perlu mengenalkan, terus kita itu salah satu tantangan Mas. Kendala-kendala di supporter kalau masalah bagaimana menggerakkan, bagaimana roda organisasi klub ya saya kira sosok lah kayak yang lain gitu Mas. Ya. Aku meneh urusan duit tuh. Gitu. Finansial gitu. Tapi kayaknya Pak Danang itu dari dulu emang suka bola Pak. Ya pernah main. Pernah main juga. Pernah jadi atlet tapi cuman uno banget lah, 90-an. Saya kelas 4 itu sama kakak saya nomor 1 diajak dimasukkan ke PS Gama Mas dulu. PS Gama waktu itu lapangannya isik neng lapangan Pancasila sebelum ada Gerasa Pak. Ya, ya di situ. SMP saya pindah ke PS Athena yang di Melati. Ya, di Melati itu kan ada Sindutama dan Athena. Sindutama yang senior, banyak kan Athena di situ. Karena dulu perserikatan, artinya kan masing-masing perserikatan itu memiliki liga sendiri nih, divisi 1 dan divisi utama. Dan ternyata waktu dulu tuh ada kelompok umur yang dinamai Piala Ornas dan Piala Suratin. Suratin. Ya, Suratin itu kalau sekarang konversinya U18. Ornas itu under 15, U15. Nah, saya Sekarang mungkin Kemenpora ya kayak. Bukan ya? bukan juga Mas. Dulu itu agenda PSSI dulu itu. Cuma disebutkan nama itu. Atau mungkin kolaborasi ya, saya kurang paham juga, nanti kita cek. Nah, yang 92 itu di Athena ikut kompetisi, ikutlah di PSS Sleman U15 lah bahasanya sekarang. Tapi waktu itu sebutannya PSS Haornas karena mengikuti Piala Haornas gitu waktu itu. Ya gitu Mas, main cuma tidak bisa lanjut. Zaman saya itu Mas Johan yang karirnya panjang banget sampai sekarang masih melatih. Mas Johannes Sunyantoro itu adiknya Mas Eto. Kemudian saya tertahan untuk bermain bola karena saya harus sekolah asrama Mas di Magelang. Sambil ya? SMA waktu itu Jakarta tuh lah Nusantara. Ya wes, tapi kembali ke Jogja kuliah di sini. Kemudian ya masih main-main kecil di Teknik Sipil UI itu masih ada berapa UI Super League kan kita masih main. Dan selain itu ya sebagai Slemania nonton PSN. Dihadapkan pada pilihan ingin menjadi pemain sepak bola dan akademi. Ya. Kenapa Pak pilih Mas, sekolah lah ya. milih akademinya? Gini Mas, ini yang perlu kalau dulu ini kan ya, apalagi bapak ibu saya guru Mas, walaupun guru olahraga sebetulnya, cuma mindset guru kan waktu itu ya saya penting sekolah gitu kan. Kita kadang kakean bal-balan ini Senin nih waktu itu kan, tapi ya memang itu realita kondisi pada saat itu. Ya artinya milih disuruh fokus ke sekolah kan ya bersekolah. Cuma memang kalau di kondisi saat ini banyak
diskusi kita dengan beberapa rekan-rekan pakar-pakar dari luar menyampaikan pada saat kita bisa memunculkan bahwa di sepak bola ini adalah bisa sebagai pekerjaan yang menjanjikan, ini harusnya benar-benar orang yang fokus pengen sepak bola sebagai pekerjaan. Nah, karena pada saat saya membawa teman-teman ke sana itu waktu ke Aspire berlatih kan umur U16 ya, U16. Itu ditanya sebagai siapa yang ingin sebagai pemain bola, itu ternyata nggak banyak. Cuma satu Mas, itu ngagetin itu kan. Saya bawa 23 orang kok satu tok. Ternyata itu ya dia hanya ingin bermain bola sampai ke tujuannya. Setelah itu kita diskusi. Ini kendala di tim Anda ini salah satunya sebenarnya, karena tidak ada yang ingin fokus di bola. Ya, saya sampaikan kondisi Indonesia masih seperti ini. Nah, artinya ternyata masyarakat bola agar sebuah atau seorang pemain itu fokus pengen menjadi pemain bola itu memang harus bisa menyediakan ekosistemnya, Mas. Benar kalau kita itu yang diomongi ibu saya dulu juga ya. Ke sekolah apa bal-balan kan ngopo. Jadi kan beliau juga guru olahraga, artinya kan beliau tahu atlet itu ada golden eranya. Mlebu 30 wis megap-megap biasanya kan. Berat lah. Kalau untuk terutama sepak bola Liga 2 artinya di masyarakat bola ini harus bisa membuatkan ekosistem setelah golden era ini. Apakah pelatih, apakah menjadi sport manajemennya, agent salah satunya. Yang lucu lagi jadi kayak jenengan boleh loh ini. Jadi wartawan sport atau bahkan komentator. Undis Istilahnya pandit. Yang cara ngomong pandit. Pada tahu. Lucu pundit soalnya. Nah disitulah itu adalah ternyata jangka di sana di waktu itu di teman-teman di Eropa itu menyampaikan harus dipikirkan juga. Sehingga Rajo, aduh, aku nek bal-balan paling umur 35 leren wis ranting klub nganggur Total jus. Ya iya juga penting. Ya sebenarnya nggak masalah juga pada saat angkringannya gede gitu kan ya. Artinya harus bisa. Jadi pasca golden era ini harus ada yang juga fokus di situ juga. Ada yang memperhatikan di situ juga. Kalau Mas Danang ngelihat sendiri bergelut dengan sepak bola Indonesia ya. Apakah upaya untuk membangun ekosistem itu sudah dilakukan Pak Indonesia? Di beberapa ada Mas. Di beberapa ada dan memang kami memulainya. Karena kalau dilihat di akademi kita kan juga nantinya juga ada satu komponen itu untuk kepelatihan. Karena itu menjadi salah satu kerjasama kami dengan Aspire, itu upgrading pelatih juga. Artinya juga ada pendidikan pelatihnya juga. Walaupun sekarang masih belum maksimal. Kemudian nanti ini kemarin itu Nur Sewu, bukan apa-apa ya, saya banyak berteman dengan beberapa. Itu ada yang menyediakan khusus manajemen klub. Itu ada Mas. Oh iya. Jadi dia, umpamanya saya owner sebuah perusahaan, punya beberapa tim yang bisa mengelola klub. Jadi umpamanya anggaplah klub kota apa, Patine seneng ya, hanya gitu ya, atau sebuah grup sana senang bola di sana, mungkin biar lebih bisa profesional lagi, ada ternyata bisa hire satu paket manajemen klub untuk mengelola klub itu. Ternyata udah mulai ada, terutama kalau bisa saya tengok ya di rombongan Dewa itu ada beberapa, makanya dia juga ada sport lainnya ya. Kalau Dewa itu ya ada basket, ada lain-lain ya Kak, lainnya. Ternyata dia juga membuat divisi yang bisa menyediakan untuk memanage. Lah itu sport diamond sekarang Pak ya. Ya itu juga. Itu mungkin salah satu cabang yang bisa untuk kemarin next ya. Terus ya Pak Kul. Modal Starora. Cuma sampean di sini aja, sampean yang bikin. Ya kalau sampean punya grup, ya anggaplah CEO-nya, manajernya,
Itu kan tinggal nanti bagaimana ngerekrut. Biasanya kalau kita ketemu pelatih, berarti biasanya pelatih itu punya paketan tanda kutip, asistennya, visionya, kitmennya, itu ternyata ya menarik pada saat ya bukan outsourcing juga ya, cuma bagaimana menyediakan manajemennya. Satu yang enggak kita modalnya, Pak. Iya ya. Iya. PR bobot. Bang. Tapi Pak Danang sejauh ini menikmati betul Pak perjalanan itu banyak. Ya itu karena nggak in charge day to day, artinya kalau saya memang aktif di yang di Senayan tadi ya Pak, itu memang yang utama saya ya. Tapi kalau ini tinggal diupdate dari teman-teman manajemen, yang beberapa juga kita tarik juga dari tim tadi, ya tinggal mengikuti aja, walaupun juga ya nun sewu Mas ya, kadang gimana pun juga kebetulan selama ini saya nonton terus ya, maksudnya hadir terus di lapangan pada saat Garuda Yaksa. Memang ya karena hobi tapi edukasi ngawal hobi ini kan ya menikmati banget Mas, menikmati. Cuma dalam proses pertandingannya ya nganggo ngeluh, nganggo nesu, nganggo deg-degan, khawatir gitu kan. Walaupun banyak yang ngomong auto Liga 1, opo ini yang nganggo kalah bareng, nganggo drop, nganggo Kan cuma sekali Pak kalahnya, Pak. Bukan sekali kalahnya. Tapi kan nganggo kalah. Tetap nonton kalah ya Pak. Tetep ono mangkele, tetep ono ngamuke bareng. Enggak menang terus main PS mawon gitu Pak. Main kalah reset. Tapi belum ceritakan bisa kejebur ke Garuda Yaksa gimana tuh ceritanya, Pak? Wah, ini ya karena saya dari 2008 kan ikut Pak Prabowo Mas ya. Ke Pak Prabowo apapun apa yang diinstruksikan ke grup kami ya tim kami yang leadernya Mas Sugiono, Pak Menlu, ya itu kita laksanakan. Makanya tadi saya selalu menyebut saya salah satu yang disuruh ngurusi sepak bola, artinya kan ditugaskan kok kesenengannya ya, wah ya menikmati sekali kan gitu. Jadi dari situ masuk nyupport beliau. Apakah beliau di IPSI pun saya ikut nyupport, walaupun juga enggak jadi pemain juga atau ngelatih juga enggak, cuma ya bagaimana kita menciptakan di pencaksilat. Kemudian kalau di beberapa organisasi beliau yang beliau pimpin termasuk di partainya juga kita ikut support juga. Makanya pada saat beliau, makanya tadi kalau jenengan ditanya, ternyata ada beberapa bagian pemikiran beliau memikirkan sepak bola sehingga memerintahkan tim kami juga untuk membuat akademi itu. Yang tadi penjelasan nanya seberapa banyak sih? Oh no, beliau itu senang. Dan itu tadi yang saya tangkap di tim kami adalah kok yo angel terus sih mencari tim terbaik Indonesia untuk bisa berkancah yang lebih top. Karena kalau cabur itu ya tujuan utamanya ya jenjang kejuaraan tertinggi Mas, Piala Dunia kan begitu. Ya itu salah satunya seperti itu. Makanya konsen beliau lah seperti itu di sepak bola. Makanya pada saat saya ikut beliau ditugasi itu ya wis kayak cah cilik kayak permen waktu itu seneng banget ya aja nonton bal-balan. Nah, terus Pak sebagai Pak Prabowo sebagai bos, laporannya apa tuh Pak yang dilaporkan? Ya Pak, ya kalau ini kan sebenarnya apalagi presiden ya, memang laporannya nggak detail ya, artinya beliau ada perwakilan beliau itu sebagai presiden klub kami Pak Wisnu Harjanto. Saya suruh menemani beliau, ya beliau aja yang laporan, saya paling menyiapkan data. Dan itu paling sekarang ini kan karena di posisi beliau di presiden ya arahnya langsung ke KONI dan PSSI. Jarang kita sebenarnya di ini. Jadi kalau dibilang apa ya pemilik ya iya, tapi tidak terus incas di tadi Bapak itu, karena saya minta ini beliau udah fokusin negara ya. Garuda Yaksa ini hanya salah satu agenda keinginan beliau untuk memberikan role model pengelolaan dari mulai dini punya klub profesional gitu aja. Asik ya.
ya sok-sok Mbok pindah home base teng Jogja mawon, Pak. ampun tukanin Leman fans kemarin. Tapi ono sih lucu Mas, cuma ya gimana ya, mau tak spill ke aku nggak enak sama kawan-kawan itu kan ya. Pertanyaan sama awalnya di situ. Buat dipindah Sleman Mas. Ya karena ada PSS. Ya wes tuku wae Mas PSS sih. Jadi sebenarnya semua teman lah sih artinya ya, pada saatnya ya semoga iso ya kita kembalikan PSS ke Wong Sleman kalau memang ya wingi meh ning larang. Betul. Pasti ki dilirik. Titit. Baru ya style. Tapi ini Pak, ini mungkin yang lagi rame. Kemarin kita bahas soal sistem sepak bola permainan mungkin ya. Ya. Kan bagaimanapun juga klub ini kan nanti kan muaranya kan ke timnas Pak ya. Yes. Kenapa nggak ini aja Pak, ngambil pelatih Sintayong Pak? biar sistemnya mainnya sama kayak dulu, sama kayak apa ya sebelum ya kayak Indo masyarakat Indonesia lah. Kalau sekarang kan mereka kayak wah mainnya tak bola ya. Anda mewakili suara saya ya. Suara masyarakat Indonesia kayaknya Pak. Ya, saya tidak banyak ikut campur di federasi. Yes, ya, jadi memang ini ya kalau bahas tadi Garuda Yaksa saya bisa banyak, tapi kalau bahas kondisi timnas gitu ya saya pindah Mijokis. Kita panggilin lain di sini. Tapi nggak apa-apa Mas, memang rodo sayang ya kita ngomong ya. Karena kalau karena di dalam kita ini dirtek kita salah satu coach Indra Safri ya, salah satu dinteknya. Sempat saya nanya, walaupun kemarin ya saya bilang prihatin coach karena kayak gitulah kondisinya. Cuma beliau menyampaikan dan saya lewat Mas Dusan juga dapat info kondisi Indonesia ini bermasalah dengan mental dan karakter pemain Indonesia. Saya ini hanya menyampaikan diskusi bahwa makanya bagaimana kalau menurut saya Coach Sintayong itu keras karena memang yang mau dibangunkan itu mentalnya dulu. Saya kalau kita ikuti di round 1, round 2 itu kalau kita kegulan dhisik itu balik angel. Karena itu apa ya, mentalnya wes pada saat masih draw itu kan permainan kita istimewa lah kalau kita lihat waktu itu kan. Tapi pada saat kecolongan satu dulu goyangnya tuh balik lama, disitulah permasalahan sebenarnya, termasuk permasalahan karena bahasa dari waktu itu tim kepelatihannya Sintayong, mental pemain Indonesia ini yang perlu dibenahi ya. Jadi pada saat masih 0-0 kalau apalagi leading duluan itu permainan masih asik ya. Pada saat kebobolan sekali itu merubahnya perlu agak waktu lama. Kadang kita gemes gitu, kebobolan lawan mana satu terus kita balasnya roto ada jeda panjang gitu di situ. Jadi memang saya bukan pro ya, tapi waktu itu saya kira termasuk yang cocok. Kalau dengan Villanesia ini kan menarik ya, artinya ada Coach Danur Windo bersama Coach Indra juga itu kan memunculkan filosofi sepak bola Indonesia yang diyakini oleh beliau-beliau ini yang sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Waktu itu terus saya muncul Luxol Pride, gitu kan. Nah, di situ kan memang kalau dari Villanesia dengan postur Indonesia yang kayak sekarang, kemudian cara bermain yang sekarang ini, Villanesia itu memang untuk mengakomodir situ. Tapi pada saat kalau saya lihat Coach Sintayong dengan membawa dan ternyata akarnya adalah di mental, itu juga bagaimana dia menguatkan. Selain non-sewu ya, elementer sepak bola ini juga sebenarnya non-sewu. Kalau kita juga ngelihat passing kontrolnya juga akan bikin gemes juga dan bikin emosi kita ya, itu kan elemen itu ya perlu memang kita kuatin lagi. Kenapa tadi Garuda sendiri elemen mental ini juga diperkuat?
Ya itu tadi, makanya pada saat kita menyatukan, kemudian kita membangunkan sebuah filosofi sebuah nama Garuda Yaksa ini kan dalam rangka mengangkat kita. Di bagaimana kalau pas jatuh bangkitnya cepat. Kalau ada dengan ini perubahan pola juga orang kaget, gitu kan sudah. Ini yang jadi bagian dari, karena kalau terus nanti siapa tahu berpanjang-panjang kita kenalkan ini Garuda Yaksa itu tuh kita paling tahunya Garudanya. Kalau sebagai full Garuda Yaksa kita juga mengenalkan juga kenapa makna itu di balik Garuda Yaksa itu juga harus disampaikan bahwa Garuda Yaksa, Garuda yang melindungi, artinya dibutuhkan kesatria sebagai pelindung ini ya. Kesatria ini yang ingin kami juga menyampaikan ke pemain, pelatih, manajemen bahwa karakter satria itu apa? Berani, ya kalau kalah ya sedih sebentar terus bangkit lagi, seperti itu aja sih Mas. Ini bagian dari kita mengelola mental. Tapi terutama mulai dari yang muda ya, kalau memang udah yang Indonesia kalau di championship ini kan ada yang terbagi yang senior, ada yang sudah mulai drop golden eranya kan, artinya itu kan mungkin mereka mental udah tua juga, susah merubahnya. Tapi sejak scouting itu memang dulu awalnya itu pengennya itu dibanyakin pemain muda atau memang acak seperti ini itu? Sekarang tim ini pondasinya dari PSKC yang lalu. PSKC yang lalu. Cuma di tahun-tahun beberapa, dan memang ya itu tadi kita sangat menghargai aturan under 21 itu sebagai starting, artinya kita juga harus mencari yang benar-benar bisa main sebagai first team kita di 11 starting 11 ya. Artinya bukan karena hanya untuk memenuhi regulasi itu aja. Regulasi terus harus ada 21 tapi 21 yang mumpuni juga ya disitulah kita mencarinya dari turnamen di akademi sendiri sambil kita scouting tenanan. Berapa staff latih pada sana Pak? Kalau yang di Garuda Yaksanya, kalau di klub ya Mas Eka Ramdhani, Mas Kamit, kipernya Erik Ibrahim, ada Mas Asep, sama tim pelatihan. Kalau di akademi kemarin masih diisi beberapa tim dari kerjasama dengan Aspire itu ya, dikomandoi oleh Coach Indra, juga ada beberapa dari teman-teman Maluku sama IFF, Indonesia Football Forever. Itu biasanya kumpulan legend Mas. Dari ini ada Patang Guna, ada Sari Langkoti. Saya sering menemani kita untuk ikut melihat potensi pemain. Paham nggak Bang? Bener. Berarti aku tahu krungu. Sopo? Iya wis. Wis kae pokok men. Pak Danang monggo diunjuk Pak. Oh, menawi. Mau betul. Menarik ini. Berarti Tapi Jogja Mas, Jogja itu dengan klub perserikatan yang masih ada, ini harusnya benar-benar menjadi concern kita bersama, karena sudah gak banyak klub yang dari perserikatan terus bisa steady dari 5 kabupaten kota di DIY ini kan. Tinggal kita bagaimana nengok Persik sama Persikop ini biar ikut mengimbangi. Persiba walaupun tersia-sia masih mau di Liga 3, kemudian PSS di Liga Champion, Championship, kemudian PSM di Super League, itu saya kira oke, tinggal. Karena gimana pun juga selain untuk prestasi juga hiburan tuh Mas ya. Ini ternyata Indonesia juga ya. Ini ternyata. Ya. pengennya kita kan juga ada derby DIY lagi itu loh Pak. Mataram di Selok. Ya asik loh derby DIY 3 klub atau 5 klub satu kasta. Pandangan Lu hampir ya? Ah iya Pak. Itu pandangan
Kadang selama sebagai orang Yogyakarta, orang Jogja banyak melihat dinamika persepak bolaan di Yogyakarta sampai saat ini seperti apa Pak? Pada titik ini PSIN ownernya kita ketahui kan dan PSS. Iya, iya, iya. Ya minimal itu aja Mas. Mereka masih mau mempertahankan berhome base di lokal ini kan. Ini menjadi concern kita atau keinginan kita. Jangan sampai lah klub-klub tradisional kita bisa pindah, terus ganti nama terus jadi siluman. Jangan sampai itulah. Artinya kita bareng-bareng lah nanti. Ya walaupun dengan apa ya, tokoh-tokoh di Jogja mungkin belum berkesempatan untuk bisa ambil alih, ya kita diskusi lah sama mereka biar tetap ada di sini. Ini menjadi yang penting dulu. Jangan sampai terus mereka berkeinginan agar tidak terlalu mengelolanya terlalu boncos atau apa, terus harus pindah base. Itu kan menjadi salah satu hitungan juga dari manajemen mungkin ya Mas ya. Artinya itu kita juga tunjukkan kepada yang pemilik klub itu. Tapi saya yakin dengan fanatik supporter kita di DIY ini, di Jogja, di Sleman, di Bantul ini kan kendala di Garuda Yaksa. Saya kira kalau owner klub PSS, PSIM, Persiba itu saya yakin juga tidak akan pergi dari sini karena nek orang no supporter ki ya selain wagu pertandingan ya. Opo, gantung suarane pemain. Artinya ini sudah di manet. Ya monggo jadi masyarakat sepak bola Jogja, para supporter ya selalu harus dibikin kondusif, dibikin gembira. Nonton bal-balan itu pengen seneng-seneng. Artinya juga para pemilik klub ini makin ya saya tidak akan memindar itu aja sih saya kalau versi saya Mas ya, biar ya suatu ketika pada saat kita bisa bergandengan tangan untuk mengambil itu lagi sebagai milik dari warga-warga lokal kita, yaitu semoga lebih baik lagi. Ya ini ngomongin soal pemilik klub nih Pak, penyakit banget. Klub Indonesia ini kebanyakan nggak punya aset Pak, terutama lapangan latihan lah. Ya itu kalau Pak Danang itu yang jaringan, mungkin pemilik punya jaringan teman-teman pemilik klub, sudah masalahnya apa sih Pak? Owner kok susah banget buat lapangan latihan sendiri atau lapangan sendiri. Ya menurut saya ngurusi bal-balan kalau belum menjadi industri yang menjanjikan atau belum bisa industri yang menjadikan itu jadi sumber ada kembaliannya. Artinya ini proyek untuk bakar duit itu kan ya seminimal mungkin pengeluaran dulu Mas. Jadi kayak gitu. Beda kayak non sewu Bali United punya sendiri, Dewa United punya sendiri. Kemudian sekarang yang tradisional yang lumayan ini Persib ya. Persib itu akademinya banyak. Tidak hanya di Bandung, ternyata di Cimahi, di Sukabumi dia punya, kemudian mencoba manajemen klubnya seperti itu. Saya kira ya itu tadi Mas, artinya kalau kita karena ini profesional, artinya profesional ini berbentuk perusahaan gitu kan ya, pengelola pemilik klub ini, ya artinya harus ada investasi ke training ground, investasi bahkan ke stadion untuk match day-nya ya. Menurut saya kalau kita lihat di luaran sana kan, walaupun cedak itu ada ini stadionnya Paris Saint-Germain, ini stadionnya Paris FC, tinggal dikit kan ada ya kalau jenengan nanti bros itu. Ya memang itu bagian dari kepemilikan dari masing-masing. Jadi kemudian training ground-nya di mana itu kan memang perlu investasi. Semoga nanti kalau memang sepak bola atau klub sepak bola ini menjadi salah satu industri yang menjanjikan, makanya benar beberapa supporter di Jogja ini one ticket one game No ticket no game. no ticket no game itu seperti itu kan bagi rasa memiliki dari
supporter untuk membantu ya, membantu klub agar bisa untuk berinvestasi lainnya. Kalau di luar sepengetahuan saya itu kadang bisa terusan Mas, atau yang lebih laku itu terusan. Jadi kadang kalau kita mau orang Indonesia mau liburan ke sana untuk nonton sebuah match day gitu, kadang kehabisan karena di luar negeri itu hobinya belinya langsung semusim ya. Dan itu paket-paketnya early bird-nya tuh ada kayak gitulah semacam itu. Nah, inilah karena industrinya bagus dan dia sangat percaya dengan koalisi, ya itulah bisa give antara supporter dengan pemilik klub untuk dalam rangka menyehatkan klub sehingga bisa berinvestasi banyak. Berinvestasi banyak selain ke infrastruktur juga mungkin ya tuku pemainnya ya memang itu just ya, walaupun tetap tidak kalau kalian ya kalau di kulon-kulonan itu kan Emir Timur Tengah terus apa juragan minyak ngendi kan gitu kan ya memang sebagian tetap mau nombakkan duitnya menurut saya tentunya jor-joran juga. Nah di Indonesia ini menurut saya belum bisa seperti itu ya, balikan dari pemain tiket supporter aja cukup untuk nyewa operasional panpel gitu ya, dari situ merchandise ya seadanya dapat. Selain itu membeli pemain terus menggaji pelatih dan manajemen juga belum bisa untuk menjadi aku duit klub terus badi ya kayaknya belum kurung saya. Tapi ya bahasnya jadi pada rebutan pengen punya klub ya. Ya itu dia. Yo Gaza. Ya ono panas bingung. Saya dewe pusing. Padahal ora badi. Iya. Bisa dibilang gitu, bisa dibilang ya. Bang, mana? Ya. Kemarin itu kayaknya pas waktu uji coba itu ada pemandangan menarik itu waktu akhir itu kok nyanyi bareng itu dalam rangka apa Pak itu Pak? Ya kita tahu PSS khasnya ada anthemnya kayak sampai kau bisa, dan ternyata saya nanya sama Munying, Mas Bagus Nirwanto dan Mas Manda, wes siapa lah? Isi Pak, ya ayo melu nyanyi ya. Ternyata ayo nyanyi bareng gitu kan. Benar mereka masih apa? Artinya hal-hal seperti ini juga perlu ya itu untuk mungkin cara PSS untuk membangkitkan bahwa membela lambang candi di dada itu ternyata dipengini Sleman itu seperti itu. Nah, ternyata saya nanya tim saya yang pernah main di Sleman, Manda Cingi, Mas Tagus sama kiper Denny itu telah main di sini. Ngerti sih? Bisa nyanyi? Bisa Pak. Ya ayo gitu. Semua gitu. Ya alhamdulillah mau semua ya. Karena mungkin udah viral ya, maksudnya udah pada paham ya ada anthem di terakhir. Teman-teman yang lain, pemain-pemain yang lain itu pengen merasakan magisnya Maguwarjo International Stadium itu ya. Ya mungkin pengen juga ya. Ya memang tapi ya sebelum ayo ya bareng lah. Ya selain itu ya kita lihat band seru ya sepak bola ya harus begini harus berdekatan mental itu ya nek pas main bras tapi ya baru ya wes gitu Sebenarnya Pak ya. Itu dia Pak. 90 menit aja ya Pak ya. 90 plus 6 Mas kegulan. Oh iya. Kalau bulan pas 12 ya. Baren. Iya. Ya, cara kesibukan ngurus Garuda Yaksa, anggota dewan juga masih sering nonton kasus saya Bang. PSS karena saat ini saya berlodo fokus itu ya, artinya dengan Garuda Yaksa kan juga arai ngulon Mas, kebanyakan teman di Liga Barat ini kan di Sumatera, jadi ya dilalah match day ini senggolan kadang bareng itu, jadi saya saat ini masih ke Garuda Yaksa walaupun lihat streaming, walaupun highlightnya gitu kan tetap saya nonton. Nopo toto kantin itu orang disuli karo Injay gitu lah. Ini malah jadi melu saya. Injay itu menurut saya neng ngarepe to kantin, jangan dibalik gitu. Sorry Pak. Liter Wista senaris. Masalahnya ya karena mempelajari itu, nonton sekali nonton terus kita ngajak uji coba kemarin kan waktu pertama kali PSS boleh ditonton di sini ya, dengan supporter ya. Itu saya sempat datang karena pas saya
dari pokoknya ada satu di Sumatera terus saya harus ke sini nonton. Nah itu terus waktu itu saya minta nggak iso uji coba. Nah itu kan kita nonton. Kalau nggak salah sekarang posisinya tuh Gustoka di depan, Ya. Inja di belakang. Ya. Kalau lihat kondisi beberapa pemain di Liga Timur itu kudune diwalik. Main iso heading terus walaupun sekarang masih Inja belum pernah gol Belum pernah heading heading, ya. Gitu malah tuh. Sampai sidik dulu. Ngerti sidik-sidik. Tapi ketika nyuwun sewu Pak Danang ini pegang Garuda Yaksa dan tahu kan di Liga 2 besok ya harapannya bertemu dengan Sleman ini gimana Pak besoknya Pak? Maksudnya ada kecemasan atau gimana perasaan canggung atau gimana gitu enggak? Sekarang cemasnya itu gini. Kalau gladi kemarin nggak jadi itu aja. Artinya salah satu dari kita nggak bisa di posisi peringkat atas itu karena nggak ketemu. Tapi ya kita ada keinginan lah ketemu di pertandingan puncak Garuda Yaksa dengan PSS. Artinya kita sebagai pemuncak di masing-masing grup ya pada saat itu ya tadi kita pernah bahas di debat tadi ya ini upamanya kan ya nonton streaming itu guyonnya, tapi ya pada saat itu saya menang ya aku senang. Nanti kita go Garuda Yaksa ya saya sangat berharap lah ya. Makanya kemarin kalau ditanya kalau ini gladi Persib ini kalau ketemu di Sleman ya saya aminkan. Kalau itu terjadi ya alhamdulillah, artinya minimal Garuda Yaksa naik Liga 1 Super League, Sleman ya enggak. Ya. Tapi teman-teman tuh kayak cukup realistis kok Pak. Jadi ya Sleman tetap PSS tetap naik ke Liga 1 tapi di peringkat 3-4 atau Aman masih ada playoff lagi. ya tetap nonton stadion loh Pak, kapan. Tapi ketika besok jika memang bertemu di final atmosfernya pasti akan lebih seru lagi Pak Danang daripada kemarin. Saya yakin Sleman fans dari Brigata Kurvase di Sleman yang mesti pada Iya, berbondong-bondong entah di mana venue finalnya ya ini. pasti lebih seru lagi. Saya malah belum monitor sudah venue final di mana ya? Belum tahu Pak, ini Pak belum. Soalnya sekarang itu sampai 3 putaran itu menarik juga. Iya, 3 putaran. Menarik. Saya tahu. Saya pegel. Tapi menit bermainnya jadi banyak. Menarik juga ya. Tapi sejauh ini kalau melihat peta persaingan di grup barat sendiri Pak Danang gimana Pak? Jadi ya tadi saya selalu menolak kalau dibilang auto Liga 1 karena ada Diaksa dengan komposisi pemain yang ngeri-ngeri juga ya, ada Konate, ada Adilson yang sekarang juga top skor barat. Kemudian jangan lupakan klub-klub Sumsel. Wah ya itu lagi fokus karena Non Sewu Sriwijayanya juga lagi terseok-seok. Jangan lupakan Persiraja. Jangan lupakan PSMS Medan. Jangan lupakan PSPS. Ini mereka lagi belanja ini ya. Ada lihat mulai mengelirik-lirik. Artinya ya gak mudah juga di barat ini. Sesuatu yang perlu fokus dan yang penting konsistensi. Cuma saya selalu menyampaikan kalau melihat dari tim kami sendiri, saya selalu menyampaikan kalau kalian mengeluarkan kemampuan 100%, saya yakin kalian menang. Cuma kalau tidak full 100%, ya kondisinya draw atau kalah. Itu yang menurut saya ya, analisa saya sebagai dari internal, ya draw 3 kali, kalah sekali. Ini kan saya lihat ada pemain-pemain yang mungkin tidak full mengeluarkan 100%-nya. Entah itu cedera atau entah ada pikiran omah kan gitu kan. Juga kadang mengganggu konsistensi pemain ya seperti itu. Nah kemudian di lain juga di grup Persikat Depok itu sebenarnya niat. Bekasi City itu dengan background pemiliknya yang lagi top ini juga jangan sebelah mata juga full. Artinya kita juga fokus. Persika Tegal. Kemarin kita main di Tegal draw. Kalau dilihat dari pemainannya
isi semua juga, maksudnya isi itu ya layak untuk bermain gitu di Liga 2, bagus. Kemudian ada Depok, yaitu ya sebenarnya Liga 2 merata Mas, menurut saya, termasuk kalau boleh ngelirik ke Liga apa di grup timur ini ya merata, tinggal konsistensi. Nah konsistensi itu diganggu oleh selain kalau secara fisik ya cedera pemain, terus selain itu ya kepikiran omah udah mikirimi duit itu salah jika makanya sebenarnya disitulah dinamika sebuah klubnya. Pada saat non sewu rada telat ya pengaruh Mas. Main. Kita lihat contoh beberapa protes, artinya itu juga perlu lah menjadi pertimbangan. Tapi secara komposisi pemain saya rasa pada saat di kondisi ideal semua, dua grup ini seru semua. Di barat seru semua. Pas semua lah. Ngomongin soal belanja pemain tadi Pak Danang. Nah ini kan menjelang akhir-akhir Nawarin Rafinha. sudah transfer. Nawarin agenda nih Pak. Itu kenapa ya? Iman loh. Iman. Wah, ada sinyal ini. Nah, ini gimana Pak? Maksudnya kan ini kan dengan komposisi Garuda Yaksa saat ini apakah besok akan mendatangkan pemain lagi? Masih Mas, insya Allah nanti di jendela transfer Januari kalau nggak sih tanggal 10 ya. Ya kita perlu pelapis-pelapis lah. Sampai kemarin ngelihat kondisi tanpa Everton, ngarepe kita ya mono kae gitu kan, artinya kita perlu pelapis dia yang minimal setara pelapisnya. Cuma ya dengan maksimal 3 tim pemain asing ini juga artinya kita benar mencari pemain lokal ya. Ini kemudian bagaimana tengah kita, nek belakangnya saja ini saya sangat gak khawatir. Cuma di tengah depan ini kadang pada saat komposisinya kita coba ada kehilangan satu pemain karena akumulasi kartu atau karena cedera, itu kadang yang goyang di situ. Jadi pada saat mau ngalirkan bola, dengan perhatikan kemarin kan ini berarti perlu ada tambahan-tambahan di situ. Neng ngarep giliran diupan orang ono itu kan salah satu ini ya kondisi Apa artinya piro? dalam rangka ke Jogja itu juga dalam rangka mencari-cari itu Pak? Ya wajar kalau kita sambil nginjen-nginjen. Apalagi karena kita beda grup ya, beda grup itu biasanya menjadi kerelaan lebih. Karena dianggap tidak akan melawan tim sendiri. Biasanya kalau antar klub, tapi udah borong pensai. PSI itu borong deh. Borong PSIS ya baru borong. Nah ini Pulang dari sini bawa Rafael ya. Tapi soal Rafinha itu gimana Pak? Eman. Cuma ya Liga 1 ya begitu Bel. Super League dengan 7 pemain asing yang ternyata yang direkrut ya istimewa semua juga ya. Itulah kalau memang perlu ya nanti kita diskusi. Oh ya berarti ada ketertarikan. Saya jadi link kalau di PSS dulu ada Mas Rival Lastori yang sudah dinasbihkan spesialis mempromosikan. Ini saya akan membuat Roken. Roken iya. Harus naikin PSIM. Iya. Coba nih matches gak dia kalau kita pakai. Golnya itu penentu semua Pak. Waktu lawan Pekanbaru sama lawan Bayangkara itu Roken jadi penentu Super sub, semua. ya. Di tempat kita kadang main di babak kedua itu kadang merubah suasana bisa menjadi game changer juga. Saya memang ya ini menarik juga. Malah yang jadi saya bareng ada teman saya itu orang dari Medan itu. Waktu saya ajak nonton PSS, Bang, itu orang Medan juga tahu, jadi bahasanya rada agak lain ngono ya ta. Bang itu abangnya Roken ya? Bukan, itu Riko Simanjuntak. Mirip kali Bang. Udahlah bisa kita main sama dia, kita lihat diadu aja. Akhirnya kemarin ketemu ya, itu salah satu bisikan dia juga. Tempat tumuin sama Roken, kayaknya seru itu sama Mas Riko itu kan. Dan bentuknya sama, bentuknya sama, playernya sama. Itu sampai kemarin ketemu itu ya bisa ini. Dan kebetulan di ofisialnya PSS juga 2 orang itu yang diwawancarai mereka. Ini berarti
apa yang saya pikirkan terpikirkan juga dia. Cara mainnya sama, cara ininya sama, kencengnya, ngeyelnya. Ya itu karena kemarin kita tahu Nurung PSIM bisa jadi naik dengan gol-gol Penentu itu ya. tentunya ini sih kami wah apa ini kita jadikan Mas Rival Lastori Jilitin kemarin ini kan Roken. Tapi Kalau Mas ingin promosi pakai Roken kayak gitu ya. tapi Mas Rival itu di Medan ya Pak ya? Di Medan. Sama Itu menarik juga. Ada cerita pada saat lawan PSMS Mas. Bila saya ketemu Mas Bagus. Rival buat apa ke? Wes hafal Pak, nggak ubah Mas sama Mas Bagus Nirwanto. Nggak bisa lewat itu kan. Jadi mungkin kan karena bareng di Sleman agak lama kan Bagus Nirwanto sama Rival Lastori. Ya buat apa ke Lastori? Wes hafal Pak, ya saya gitu coba kayak gitu. Ya apa ya. Masanya jadi tumbuhan di PSM. Oh, jadi tumbuhan. Mas Rival. Tapi kalau rival tuanya setelah dari PSM kurang kayaknya. Kalau di PSM dia kan nggak mau. Iya, PSM pernah juga. hilang di situ. Rapinya sekarang Pak. Iya, rapinya Marukan nih Iya. tes itu. Nah, sebenarnya istimewa ya, cuma ya Kendala kuota Pak ya. iya kuotanya ini ya. Dan top mana dibawa ke sini, makanya bertengger 4 besar ya. Besar. Nah, coba nanti bentar lagi saya terjumpa mereka. Iya, ini tanda-tanda. Siapa tahu Gonen baik. Wah, buang sopo iki kan cuma 3 kalau di Super. Terus di apa foto. di Liga 2. Hewan pembina yang bertemu Rapinda. Ada apa nih? Kemarin kan ownernya PSIS. Sekarang. Iya. Memang baru menjadi bola liar ini sekarang Rafinya memang Pak, baru banyak diperbincangkan. Kita lihat di kemarin kan Luar biasa. waduh, top scorer ya. Top skor di PSIM. MVP juga. MVP Liga 2 tahun lalu dan top scorer. Bang, iki gambarnya. Iya. Wah, ini tanda-tanda ini. Tapi kalau kota pemain asing di Garuda Yaksa udah penuh. Udah. Udah Dan penuh. masalahnya itu sebentar koreksi ya nanti nggak salah. Kalau nggak salah ya 3 saja. Tiga aja. Dimainkan apa tidak? Ya. Yang penting 3. Tiga Masalah itu. aja. Ya itu saya ya yes kalau dari pengennya buru pemain asing ya memang pengen apa tapi kalau dilihat dari proses ini adalah ajang untuk di usia-usia muda ya kita setuju juga sih Pak Rizal. Cuma kadang gemes sih pengen oke juga. Kita aku nih ya bu baturan. dari dua putaran sekarang 3 putaran Pak. Nanti siapa tahu kan setelah jeda transfer bisa Pak. Kalau 3 putaran kira juga kesel rasanya 2 putaran baik kan gitu ya. Tapi ya karena setuju kan nggak boleh Mas. Presiden tidak boleh mengintervensi federasi itu statuta FIFA. Ini nggak boleh bahasa sih ada Dewan pun. Berarti nanti lawan PSIM akan full tim atau gimana Pak rencananya? Latihan saya ngikut pelatih, makanya sebenarnya saya banyak nggak baca sih ngatur. Siapa harus main siapa itu kan saya serahkan ke tim pelatihan Mas Eka Ramdhani, Mas Kamit bagaimana ngelola dan dia pengen mencoba apa ya. Ya sopo ngerti karena kita beda kasta dia di PSIM Super League kita ini ya mungkin oke hari ini kita latihan pertahanan gitu kan siapa tahu lah ya. Namanya latihan bersama kan bisa Pak nanti. Coba Rapinda pakai baju. Saya Pak, sudah beliau coba dulu. Menarik juga Oke. ya. Menarik juga ya. Sip deal. Sore ya. Coba Tanding Pak ya. Ya saja makanya tertutup kali ya. Bisa Pak. Dengan Iya. matchcom dengan ini kalau tertutup ya pemain mulia tadi ini. Nah ini kok ya neng pasar gentan, lapangan gentan ini ya. Sebelum dibeli coba dulu. Iya. Ternyata trial ya. Ini tadi main trial pemain tuh. Coba pertandingan dan pemain. Ya. Kalau untuk filosofi permainan Garuda Yaksa apa, Jok? Ada nggak filosofinya pemain cepat atau apa gitu Pak? Filosofinya menang juga enggak gitu. Besok kita ya jelas bagaimana semua lini itu kan
bisa gerak apa ya? Inilah apa disesuaikan, artinya saya sempat ngobrol sama pelatih itu, nggak ngomong kenapa sih suatu ketika itu dia long terus, suatu ketika dia dari saya ya memang ya itu sesuai kebutuhan Pak. Ya sekarang ini kan memang yang menarik lagi Mas di sepak bola itu kan ada tim analis. Ya dia mempelajari pemain apa klub yang mau dilawan itu, ternyata itu berdasar itu tuh sasar menjadi apa ya acuan dari pertandingan yang membuat berbeda. Walaupun kalau saya perhatikan intinya ya umpan build up dari bawah, terus biasanya kalau saya lihat rutinnya adalah ke flank, ke tengah, ke striker. Cuma beda-beda sih sesuai dengan kondisi lawan yang di ini kan. Lawan agak lemah di ini kan. Jadi kadang kenapa sih long ball terus backnya lambat Pak? Memang itu apa kita suruh ini gitu. Cuma kalau pakemnya kalau saya lihat dia akan build up dari bawah, akan memanfaatkan flank kita sing rodo kenceng-kenceng tadi. Ada Mas Andi yang masih bisa bijak pelayon, kemudian ada Dekonya kita sebelum kalau diganti Suja Maroken, terus nanti ada yang bisa kanan kiri itu yang dari si Rio dari Korsel, baru nanti target man-nya si Everton itu di situ. Biasanya gitu kalau lihat skema santainya, skema santai kalau lawan masih main terbuka juga. Oke. Ini karena keterbatasan waktu ya, kita udah jam 2 nih. Terakhir ya Pak. Ya. Apa sih Pak yang ingin dicapai dari Garuda Yaksa untuk sepak bola Indonesia Pak? Keinginan besar ke Garuda Yaksa, entah itu di akademi atau klub ya atau di FC ini adalah bagaimana mensupport sehingga muaranya timnas kita bisa jauh berbicara lebih di kancah internasional. Pasti keinginan sebuah cabang olahraga adalah main di piala dunia. Dan ini kalau boleh saya mengulangi lagi, mohon maaf saya selalu menyebut Pak Prabowo karena memang ini atas instruksi beliau, dan ini menjadi bagian dari proses menuju Indonesia ke Piala Dunia begitu aja. Termasuk kalau di akademi kita mendidik, kita membuat turnamen-turnamen, itu bagaimana itu menjadikan salah satu jalur untuk great design kita untuk Indonesia goes to World Cup. Ismail London. Bang, pertanyaan terakhir apa? Udah nutup tadi. Wes habis ya. Aku lah nutup. Oh ya, sekian dulu pemirsa teman-teman setiap podcast Main Bola, podcast Radar Jogja. Terima kasih buat Pak Danang yang luar biasa ini Pak. berkenan hadir di tempat kami. Wah, skopungnya segi-segi sopo tuh Mas. Aku dari tadi enggak tega ngutang. Lihat TikTok enggak Pak? Pong. Lihat TikTok dia Pak. Tahu nama aslinya Pak. Iya. Rizky Wahyu Pak saya Pak. Wes Mas. Oke, mungkin seperti itu ya. Ini Pak, seru sekali ini kita kehadiran Pak Danang membahas soal sepak bola, terutama di Garuda Yaksa FC. Kita jadi tahu artinya kan Garuda Yaksa ini memang betul-betul tim yang profesional, mempunyai target yang sesungguhnya visi misi yang sangat betul, dan tidak, dan tanda kutip ini bukan tim yang siluman ya Pak ya. Yes. Nah, gitu. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, gitu dulu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan saksikan terus channel kita podcast Main Bola, podcast Radar Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I stepped out.